Selamat datang di channel Strategic Horizon. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang tambang nikel di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kita akan menelusuri gambaran umum industri, data produksi dan ekspor, dampak ekonomi bagi daerah, rencana besar pemerintah, hingga sisi gelapnya, kerusakan lingkungan dan masyarakat terdampak. Mari kita mulai. Yang paling esensial adalah bahwa nikel itu adalah suatu bagian, suatu elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah, diolah di luar negeri? Ya, jadi ini nggak tahu saya pemikiran orang-orang itu, saya benar-benar nggak paham. Indonesia merupakan raksasa nikel dunia. Sejak dekade 2000-an, pemerintah dan pelaku industri menatap cadangan nikel tanah air sebagai kunci bisnis baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik global. Dengan cadangan lebih dari 5,3 miliar ton biji nikel dan produksi yang mewakili lebih dari setengah pasokan dunia, Sulawesi dan Maluku menjadi pusat gravitasi industri ini. Di Sulawesi Tenggara, kawasan Morowali dan Konawe dipenuhi pabrik ferronikel dan nikel matte, sedangkan di Maluku Utara, terutama Halmahera, teras industri smelter berteknologi tinggi, mulai dari HPL hingga RKF. Setelah pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah pada Januari 2020, produksi olahan dalam negeri melonjak tajam. Pada 2020, Indonesia menghasilkan sekitar 771.000 ton. Nikonten lalu naik menjadi lebih dari 1 juta ton pada 2021, mencapai puncaknya hampir 1,6 juta ton pada 2022, dan stabil di angka 1,6 juta ton pada 2022, 1,36 juta ton pada 2023. Sementara itu, produksi ferronikel rata-rata tembus 130.000 ton per tahun. Beralih ke ekspor, Indonesia membalikkan model bisnis dari pengekspor biji ke pengekspor produk olahan. Nilai ekspor naik dari sekitar 800 juta dolar ASEAN pada 2020 menjadi lebih dari 6,8 miliar dolar ASEAN pada 2023. Pangsa terbesar menyasar Tiongkok untuk ferronikel, serta Jepang dan Korea Selatan untuk nikel matte yang digunakan di industri baja dan baterai. Bagi Sulawesi Tenggara, sektor nikel menyumbang lebih dari 14% PDRB provinsi. Maluku Utara bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan lebih dari 20% sejak 2021, didorong investasi smelter di Weda Bay dan Obi. Investasi asing langsung di sektor ini mencapai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat, menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Di tingkat kabupaten, pertumbuhan PDRB Halmahera Tengah melejit dari 3 triliun rupiah pada 2020 menjadi lebih dari 21 triliun rupiah pada 2022. Sementara pendapatan negara dari PNBP sektor mineral, termasuk nikel, hampir menyentuh 173 triliun rupiah pada 2826-2023. Nyatanya, ekonomi daerah berdenyut kencang seiring spin-off industri pendukung, dari logistik hingga layanan penginapan. Pemerintah meramu kebijakan ambisius, moral ekspor biji mentah, revisi UU Minerba, dan peraturan pemerintah nomor 25/2024 yang mewajibkan pembangunan smelter di dalam negeri. Tersedia kawasan industri terpadu, Morowali Industrial Park, Konawe Industrial Zone, hingga Indonesia Weda Bay Industrial Park. Sebagai bagian visi mobil listrik nasional, Indonesia Battery Corporation dan proyek pabrik baterai EV senilai lebih dari 8 miliar dolar AS sedang digarap. Dengan skema insentif fiskal dan energi murah, pemerintah memikat investor global. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan siap mempertahankan kebijakan ini meski mendapat tantangan di WTO. Kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka,
silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai. Karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Demi memperkuat rantai nilai nikel hingga produk akhir. Tapi di balik euforia ekonomi, wajah kelam juga muncul. Deforestasi masif menyapu ribuan hektar hutan tropis di Sulawesi dan Halmahera, melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer. Limbah tambang dan tiling lumpur merah mengalir ke lahan pertanian dan tambak nelayan, meracuni hasil panen dan mata pencaharian warga. Polusi udara dan air dari smelter memicu gangguan kesehatan pada masyarakat, gangguan pernapasan, iritasi kulit, hingga potensi risiko jangka panjang. Di beberapa wilayah, konflik agraria merekah saat masyarakat adat Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak-Bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu. mempertahankan hak atas lahan leluhur. Ironisnya, meski PDRB melonjak, angka kemiskinan di sentra nikel justru masih tinggi dan cenderung meningkat setelah industrialisasi masif. Industri nikel adalah dua sisi mata uang, mesin pertumbuhan yang membawa devisa besar dan lapangan kerja, sekaligus ancaman berat bagi ekosistem dan kearifan lokal. Kedepan, kunci keberlanjutan terletak pada penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan. Reklamasi lahan pasca tambang, pengelolaan limbah yang ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proyek. Dengan begini, Indonesia tidak hanya memimpin kuantitas produksi nikel dunia, tetapi juga menjadi pelopor dalam kelestarian lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.